warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah. Sekarang kita bisa berjumpa lagi nih sahabat salsa di program ATM Story. Seperti biasa di setiap malam minggu kita akan nemenin sahabat salsa di program ATM Story. Tapi untuk malam ini akan diadakan talk show kebangsaan karena sekarang sudah H-2 Dirgahayu Republik Indonesia. Tentunya penting sekali kita mengetahui seberapa penting sih kebangsaan itu atau mempertahankan NKRI. Dan alhamdulillah malam ini kita akan mengadakan talk show kebangsaan bersama Lakspeksdam PCNU Kabupaten Sampang dan beberapa narasumber yang sudah hadir di malam hari ini sahabat salsa. Dan untuk itu langsung saja Romi serahin atau pasrahkan talk show ini ke Ketua Lakspeksdam PCNU Kabupaten Sampang. Romi, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam minggu para sahabat salsa, para pendengar Radio Salsabilah yang berbahagia. Jadi meskipun malam minggu, tadi Romi bilang bahwa hari ini kita berada di bulan kemerdekaan, Senin sejak tanggal 17 Agustus. Jadi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, pada malam ini spesial kita mengadakan talk show kebangsaan. Dan kebetulan sekali pada malam ini warga Sampang tamu agung dari Jombang. Beliau adalah Kiai Haji Ainur Rafiq, Dr. Ainur Rafiq Al-Amin. Selamat malam. Selamat malam. Sehat nih? Alhamdulillah. Jadi udah dari tadi dia keliling Sampang, masih nggak capek kayaknya. Dan ini Gus Ainur Rafiq ini akan menjadi narasumber kita yang pada malam ini. Beliau adalah mantan aktivis, bahkan tiranya aktivis, pentolan. Kalau udah pentolannya gembong-gembongnya Hizbut Tahrir Indonesia di Jawa Timur. Dan di sesi kita di ruangan ini juga akan ngobrol juga dengan dan nanti ada narasumber yang lain. Dan itu Ketua Panitia PCNU Sampang, Kiai Haji Muhammad Iqbal Basiri. Selamat malam, Kiai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pendengar sahabat salsa, Radio Salsabilah yang kami hormati. Tema kita pada hari ini, pada malam ini adalah merawat NKRI dari rongrongan ideologi khilafah. Kenapa tema ini kami angkat? Karena belakangan ini meskipun dibubarkan HTI oleh Presiden Jokowi, namun gerakan-gerakan khilafah masih masif terdengar, bahkan juga masih melakukan sebuah upaya-upaya yang tak kenal lelah katanya untuk merubah ideologi kita Pancasila dan merubah format NKRI. Dan untuk soal NKRI kita mungkin ke Ekon dulu. Jadi selaku ketua NU katanya bagi NU ini sebenarnya NKRI harga mati gitu. Jadi pandangan NU terhadap rencana bangun negara kesatuan Republik Indonesia itu, pandangan NU sendiri bagaimana terkait dengan bangunan kebangsaan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sejak berdiri sampai hari ini itu menguatkan asas hubbul waton minal iman yang terjadi sejak resolusi jihad 22 Oktober. Jadi dalam konsep seperti ini Nahdlatul Ulama menggunakan konsep bahwa cinta tanah air yang religius dan
religius mencintai tanah air. Artinya bukan serta-merta mencintai tanah air kemudian tanpa disandingkan dengan agama. Kita memiliki prinsip agama, aturan agama. Jadi mencintai tanah air juga dengan agama, beragama juga dengan mencintai tanah air. Kalau bahasa kita, kita sujud di tanah Indonesia, kita berwudu dengan air Indonesia. Siapapun yang akan menghancurkan atau merusak itu harus kita perangi, karena demi keutuhan bangsa kita. Sulit sekali menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke ini, memeliharanya sangat sulit. Belum lagi rongrongan dari luar, belum lagi perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat. Ini rahmat Allah yang luar biasa sehingga Indonesia dipersatukan oleh Sumpah Pemudanya. Dari Sabang sampai Merauke mengakui bertanah air satu, Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita dipersatukan dengan bahasa itu sudah lumayan hebat. Kalau kita lihat sejarah, kalau ketika situ ditanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa mana, orang menjawab bahasa Melayu. Kita buktikan apakah bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Kenyataannya tidak. Indonesia ini berasal dari bahasa lingua franca, bahasa pergaulan antara orang Sumatera, orang Bali, orang Jawa, orang Kalimantan, Melayu, Bugis, dan orang mana lagi itu, Maluku, Papua. Mereka dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Itu hebat, luar biasa. Suku-suku yang berbangsa-bangsa yang banyak sekali di Indonesia ini menjadi satu bahasa, bahasa Indonesia. Kita kemanapun dengan bahasa Indonesia. Jadi jika ada kelompok yang katakan dari karena cinta tanah air itu menjadi bagian dari iman, jika ada kelompok yang tidak cinta tanah air dan ingin berbangsa wajib diperangi ya? Iya, tentu harus begitu. Itu tugas aparat. Tetapi tugas kita ya berdialog dulu. Ya karena tugas kita bukan seperti itu sebenarnya. Yang berhak untuk memerangi ya aparat. Kita hanya mendorong aparat, ayo kita selesaikan dengan dialog, kita selesaikan bahwa negara ini sudah satu kesatuan utuh yang dibangun oleh guru bangsa yang sangat lama sekali. Yang mudah-mudahan tetap akan berlangsung dengan baik. Kalau semua membuka diri, ayo berdialog. Kalau sudah ditolak, ya sudah mundur. Terimalah hasil karya guru bangsa ini. Begitu. Ya, langsung baik. Kita ke Gus Ainur. Soalnya beliau ini juga penulis buku dan saya juga pernah membaca. Saya tertarik dengan judulnya, Gus. Jadi judulnya itu membongkar proyek khilafah. Di alasan Gus Ainur mengangkat dakwah khilafah ini sebuah proyek. Itu apa, Gus? Pada ujungnya nanti, ya, sepengetahuan Gus Ainur selama kerjaan HTI, ya. Jadi pada ujungnya nanti HTI itu akan mengkudeta, melakukan sebuah kudeta. Ya. Ya, kalau bahasanya mereka nggak mau mengatakan kudeta gitu, tapi prinsipnya, intinya bahwa kekuasaan yang ada, yang sekarang ada ini memang perlu diganti. Entah itu dia bahasanya nanti tidak kudeta bahasanya. Ada bahasa-bahasa di dalam kitab diganti orangnya atau diganti sistemnya? Diganti sistemnya. Berarti kalau ganti Pancasila juga mau diganti sama? Ya otomatis, walaupun dia nggak mengakui, otomatis. Jangankan Pancasila, HTI sudah punya undang-undang dasar, Muqaddimah Dustur. Nah itu yang akan digunakan untuk nanti dalam bayangan HTI. Kalau ada khilafah itu yang ditawarkan, otomatis apapun undang-undang yang nggak sesuai dengan undang-undang HTI, apalagi sebuah undang-undang dasar dan seterusnya atau yang lain lah gitu. Entah itu yang ada di barat, di timur atau di timur tengah, ya akan ditolak. Itu otomatis logis walaupun tidak pernah dikatakan gitu.
Tapi kalau sampean mau ada orang HTI yang ngotot, sama tanya aja, apakah sampean nanti kalau saya beri khilafah Pancasila akan diganti enggak? Itu maksimal jawabannya. Ya nanti terserah rakyat, terserah rakyat. Jadi konsep Anda bagaimana? Ya itu pasti itu hanya akan mengelak yang itu sebetulnya ya intinya akan ada pergantian. Gitu. Pergantian ya, sistem. Ya, pergantian sistem dan juga pergantian terhadap aturan-aturan yang ada di situ. Yang tidak sesuai dengan pandangan. Kalau hati mengatakan pandangan Islam, Pak, ya Islam ala Hizbut Tahrir kan gitu. Oke, itu ya. Menarik, Gus. Ya, bagi para pendengar Sahabat Salsa, kalau nanti mau bertanya silakan bisa langsung telepon atau chat WA ke nomor 081 333 331 941. Ya, saya ulangi, bisa bertanya melalui chat WA atau telepon langsung ke 081 333 331 941. Karena ini tema yang cukup menarik. Baik, kita kembali ke Ikram. Ini menarik ya, bahwa ternyata pemaparan dari Gus Ainur pada ujungnya nanti HTI juga akan melakukan kudeta, karena memang di problem di Indonesia ini perdebatan tarikan antara negara Islam atau bukan memang cukup panjang. Jadi Indonesia juga pernah mengalami mau kudeta juga tahun 48 itu, ada Darul Islam, Tentara Islam Indonesia hingga hari ini. Nah, bagi NU yang mempunyai sejarah panjang bagaimana merebut kemerdekaan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menangkal gerakan-gerakan kelompok yang mencoba merubah Pancasila atau merubah NKRI ini? Ya, Apakah pandangan ini sah menurut NU merubah khilafah? Pendapat Nahdlatul Ulama bahwa merubah negara ini, merubah undang-undang, sistemnya, merubah dasar negaranya, ini dianggap buat. Artinya negara ini sudah negara berdaulat, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan untuk merubah bangsa ini. Karena kita sudah sangat bersyukur anugerah Allah, merdeka sudah 75 tahun. Dan sebelum-sebelumnya awal-awal kemerdekaan itu untuk mencapai kesepakatan Indonesia saja, asas Pancasila, itu luar biasa pertarungannya. Nggak selesai dalam satu hari sepakat, tidak. Ketika itu disampaikan, Indonesia Timur mengatakan kalau begitu kami bukan bagian dari Indonesia. Nah, kemudian Piagam Jakarta Sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 9 kalimat itu dihilangkan di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan sebuah kesepakatan. Apalagi pada sejarahnya itu ketika Piagam Jakarta mau diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu lapor dulu. Ki Wahid melaporkan dulu kepada Ki Hasim. Ki Hasim beristikharah dulu. Tunggu. Ternyata setelah beliau berhasil istikharah dengan melakukan ibadah yang luar biasa, takarrub kepada Allah, akhirnya lahirlah ketuhanan yang Maha Esa, dan dengan mengatakan bahwa ini pernah terjadi. Rasulullah pernah menghilangkan lafaz Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian itulah kafir Quraisy waktu itu, orang-orang Quraisy tidak mau ketika mengatakan Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan dia bukan Rasul kami. Akhirnya Rasulullah meminta penulisnya, juru tulisnya namanya Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit, diminta hapus kata Rasulullah menjadi Muhammad ibni Abdullah. Akibat penghapusan kata Rasulullah, ternyata Islam bukan semakin rendah tetapi semakin kuat.
semakin ditakuti oleh orang Quraisy. Mengapa? Karena Ibni Abdullah, Sayyid Abdullah ayah kanjeng Nabi, ternyata kerabat mereka. Mereka bingung akan memerangi kerabatnya. Itu kemenangan jadinya. Ya, tapi kelompok pengusung khilafah ini mengklaim bahwa dulu saat sahabat Nabi sampai kekhalifahan itu mengalami sistem khilafah, sampai bendera yang dipegang itu, iya, bendera Kalimantan itu dibilang kebetulan saya tidak tahu banyak tentang sejarah. Mungkin Gus Ainun lebih lengkap ini kan bendera itu. ya Gus, yang pernah bawa bendera apa bendera itu bendera Rasulullah. Itu apa yang baru ya. Itu ya, tapi prinsipnya saya sering mengatakan bendera yang sekarang dipegang itu, dan sudah saya katakan di waktu acara Mata Najwa, itu ya benderanya Hizbut Tahrir. Itu. Bukan bendera Rasulullah ya? Bukan. Itu saya katakan. Itu bendera Hizbut Tahrir, khotnya yang seperti itu. Ya, warnanya yang seperti itu ya di mana-mana Anda memilih. Waktu itu saya katakan buka internet, situs-situs HTI semuanya sama seperti itu. Acara-acara video YouTube HTI juga seperti itu. Kemudian dia memformulasi bendera Rasulullah dan sebagainya, yaitu formulasi dia, tapi yang jelas model seperti itu, hot seperti itu, warna seperti itu. Yang sekarang bendera Hizbut Tahrir itu berdasarkan pengalaman saya tulis itu di buku saya, begitu ya. Yang terbaru ya buku terbitan Wahid Foundation itu ya. Ya gabungan dengan yang lama saya kemudian saya tambahin tentang masalah itu ya. Gitu ya. Soalnya sekarang ini lagi marah, terutama dari yang banyak dilakukan oleh kelompok khilafah, mengklaim bahwa ini bendera Rasulullah, bahwa Wali Songo itu juga khilafah. Bahkan terakhir saya baca itu mereka mengklaim benderanya khilafah sudah ada di Keraton Jogja. Ini yang menjadi tantangan kita. Tantangan kita kemudian terakhir ini juga lagi menyiptain film jejak khilafah. Itu apa memang seperti itu gaya bergerak atau gaya berpolitik HTI ini? Ya, prinsipnya kan memang ketika semua ingin survive entah survive dalam hal apapun, termasuk dalam hal ini politik gitu ya, itu memang kan akan menggunakan apapun daya yang menurut mereka boleh, menurut mereka absah, menurut mereka bisa mengangkat apa yang sedang dilakukan, yang sedang disurvivekan. Dalam hal ini HTI ya ingin survive dengan idenya dia, dengan ideologinya dia, kalau dengan ide khilafahnya dia, maka dia akan menggunakan segala hal yang itu bisa mendekatkan idenya dengan umat, atau umat adanya bangsa Indonesia. Maka dia akan mengatakan ada jejak khilafah di Indonesia dan seterusnya. Ya itu saya sering katakan. Oke lah kalau memang itu. Saya kemarin membaca buku tentang Diponegoro belum selesai, tapi saya katakan oke lah kalau memang di dalam buku-buku yang lain, saya belum tahu juga, silahkan Anda tunjukkan. Andaikan di buku yang lain Anda tunjukkan itu ada tentang Turki Ottoman ya. Itu misalkan Utsmani itu pernah membawa utusan ke Indonesia, kemudian itu bukan menjadi apa wajib terakan di Indonesia, tidak. Kalau bilang jejak, saya katakan Kublai Khan pernah membawa jejak ke Indonesia, kemudian Jepang pernah, Belanda pernah, dengan macam-macam tujuan, dan macam-macam negara yang lain. Bahkan sekarang di era modern ini ya Amerika macam-macam juga membawa jejak di Indonesia, entah itu jejak produksi minyak atau membawa jejak gitu. Bahkan orang-orang barat karena banyak di Indonesia saat ini gitu. Jadi itu bukan sebagai legitimasi sebetulnya, tapi ya karena memang ingin survive ya itu dilakukan. Itu ya. Dibubarkan. Iya. Ya karena ya. Ya memang sebagai ideologi, ini tantangan juga bagi HTI itu lebih banyak dalam bergerak itu menyasar kelompok-kelompok mana dalam melakukan penyebaran ajaran. Ya kalau dulu kita lakukan ya bisa lakukan kelompok orang-orang
ormas Islam terbesar, atau katakanlah kalau gampangannya NU bisa, Muhammadiyah bisa, itu terjadi yang seperti itu. Ya artinya kalau dulu yang saya lakukan itu, yang pernah saya lakukan, saya diajak beberapa tokoh, dialog tokoh itu, misalkan mendatangi Kiai di Pasuruan pernah, ke Lamongan pernah, ke Mojokerto pernah, Jombang pernah, mengadakan acara-acara HTI di pondok-pondok mereka juga pernah. Diterima? Ya waktu itu kan tahun 90-an kan memang ya masa belum HTI belum ada. Nah, waktu itu namanya masih Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, dan dia tidak memakai baju Hizbut Tahrir, ya nggak berani waktu Orde Baru. Ya. Terus tentu kita suka karena memang mereka juga orang Islam, kemudian juga taat dan seterusnya, ya diterima, welcome, gitu ya. Itu menyasar semuanya, tidak ada sasarannya mana, tidak misalkan khususnya tidak ada, ya siapapun yang mereka kenal yang didekati akan didekati, mungkin termasuk Kiai juga didekati kalau Kenapa? Akhirnya juga pernah pernah ya pernah ya. Serius ya? Pernah ya. Awal-awal waktu itu ada beberapa orang yang datang berdiskusi panjang. Awal-awal ditanya tentang bagaimana, setuju nggak kalau hukum Islam ini dijalankan? Ya pasti setuju. Tanya setuju nggak? Setuju. Tapi kenapa di sini tidak bisa? Loh, kata siapa tidak bisa? Sudah bergerak semuanya. Sudah bergerak semuanya, sudah dilakukan. Buktinya ya KUA, kan sudah. Hukumnya yang digunakan ya hukum Islam. Kemudian ahlus Asia dalam Islam sudah. Mereka mintanya bungkusannya, nah seperti itu. Saya dikasih buku-bukunya juga, mungkin bukunya sering bawa aja. Buku-bukunya ada videonya juga, video Palestina kan. Begitu. Jadi menurut pandangan Kiai bahwa sebenarnya tanpa dikatakan negara Islam, Indonesia itu sudah menerapkan nilai Islam. Sudah. Kalau minta sempurna ya tunggu dulu. Sempurna itu butuh proses. Ya kan? Idza tamal amru badanak suhu. Kalau segala sesuatu sempurna itu akan nampak kekurangannya. Orang merasa sempurna, wah ini sudah sempurna. Nanti setelah pelaksanaan pasti ketahuan. Tetap ada yang kurang, nggak ada yang sempurna gitu. Oh ya. Baik, para pendengar, sahabat Sarsa, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung telepon dan chat WhatsApp ke nomor 081 333 33191. Kami ulangi bagi sahabat Sarsa, para pendengar radio Salsabila dimanapun berada, jika mengajukan pertanyaan atau sekedar saran usul bisa ke chat WA atau telepon ke 081 333 33191. Kita lanjutkan ke sambil menunggu pertanyaan, Gus. Kita lanjutkan ke Gus Rafiq. Karena beliau ini cukup fasih melihat gerakan-gerakan HTI. Ini yang menarik, Gus. Walaupun secara kelembagaan HTI ini dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, tapi banyak sekali kita masih mendapatkan di masyarakat di lapangan gerakan-gerakan yang bersuara hilafah itu masih nyaring juga kedengaran. Gitu. Itu apa memang di HTI itu dikenal sistem bawah tanah atau apa Gus? Ya terima kasih. Saya mengalami HTI sebelum disebut dengan HTI, Hizbut Tahrir, dan memang pada waktu itu gerakannya masih di bawah tanah. Ya, waktu itu memang tidak menggunakan baju Hizbut Tahrir, tidak pernah. Misalkan kalau ada kitab ada tulisannya Hizbut Tahrir akan ditutup, kalau difotokopi tutup, kemudian hilang nama Hizbut Tahrirnya, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks sekarang masalah bergerak di bawah tanah, ya memang bergerak di bawah tanah dan di alam maya. Saya membaca kemarin, coba searching sebentar itu gerakan
gerakan yang berbau HTI di Sampang juga beberapa kegiatan ada. Dibungkus dalam acara mulutan atau acara yang lain tentang corona atau apa gitu, terjadi di Sampang beberapa gitu. Ya, coba jangan nanti coba sautul ulama gitu. Nanti ada sautul ulama coba. Pengamat HTI bilang di Sampang gejala itu apa nih? Ini datangnya lagi kemudian itu. Nah, itu. Apa juga pernah melihat gejala itu nih? Ya. Sementara saya belum dapat informasinya. Saya tanya ke teman-teman dari Lakpes dan terutama. Ini pertanyaan kayaknya dari nama Abdul Rahman ini. Jadi dia bertanya bahwa khilafah itu penting. Kenapa? Karena diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam dan sejarahnya juga ada. Dan selama ini sistem yang dijalankan di Indonesia itu ternyata malah tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Karena demokrasi yang kita pakai itu adalah produk kapitalisme, sehingga dengan khilafah itu kemudian menjadi solusi bagi sistem negara Indonesia. Kira-kira dari kita yang berkurang, nanti sampai komunikasinya terakhir ya. Dengan statement begini, kira-kira Baikon setuju nggak ini? Sebenarnya saya tidak setuju. Kalau bicara puas itu tidak akan pernah puas. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sejarah. Itu tidak puas. Di zaman Sayyidina Umar karena takut. Ketika zaman Sayyidina Utsman apa yang terjadi? Beliau terbunuh. Karena ketidakpuasan. Kemudian Sayyidina Ali menyusul kemudian. Terbunuh juga. Bicara tidak puas. Bentuk apapun tidak akan memenuhi kepuasan. Karena kita belajar untuk mensyukuri. Kita belum kuat untuk belajar mensyukuri. Para kiai-kiai sudah ceramah kemana-mana untuk belajar bersyukur. Giliran musibah, baru ingat Allah. Ketika senang, apa bisa kita berpikir? Kadang-kadang lupa kalau sudah senang. Jangan, kalau bicara kepuasan tidak akan pernah puas. Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya Indonesia? Itu yang terpenting. Kita nikmati, tinggal kita dorong wakil-wakil rakyat kita. Demikian. Ini lagi ngetik juga orangnya. Nah, bahkan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia cenderung mengkerdilkan umat Islam, atau mengkriminalisasi Islam. Ini ngomongnya. Ini itulah apa jadi solusinya kata dia? Itu memang bahan baku ajaran awal di Hizbut Tahrir memang seperti itu yang selalu disampaikan seperti sondingkan seperti itu. Sekarang saya tanya itu khilafah penting, itu khilafahnya versi siapa? Kalau jenengan saya tanya bagaimana? Versinya siapa? Coba, ayo. Enggak ada yang iya enggak, juga akan sulit. Pasti akan mengatakan ya versi yang saya pahami. ini rebutan juga. Iya kan, khilafah muslimin atau khilafah ISIS? Iya. Atau khalifah Thariqah? Mursis. Ya, itu mursyid itu punya khalifah malah atasnya. Atau imamah. Imamah artinya imamah atau orang Syiah. Imamah, ya. Jadi coba itu aja coba pertama itu. Kemudian apalagi ditambah oleh kiai tadi. Betul itu bahwa sebetulnya khilafah itu pun juga tidak terus semuanya ideal, tidak. Ada perkembangan yang bagus terjadi, perkembangan yang tidak bagus terjadi, bahkan tidak masa saja masih ya. Coba. Belum lagi masa setelahnya. Itu terjadi ketidakpuasan, memang betul itu. Tapi kalau kita menyinggung masalah masa sahabat kan tidak enak, kira apa gitu, masa sahabat bertempur. Tapi memang faktanya seperti itu, gitu loh. Kalau kita bicara fakta historis seperti itu. Jadi memang yang paling betul bahwa memang namanya entah NKRI, entah itu khilafahnya siapapun atau imamah, itu sebetulnya adalah hasil istihad yang itu memang cocok bagi mereka atau pada masa itu, tidak cocok pada masa sekarang. Maka ini yang terpenting. Saya teringat dengan pidatonya Kiai Wahab Hasbullah pada waktu konstituante tahun 54. Beliau pernah berkata begini, yang poinnya saya tidak sering saya sampaikan, tapi saya tidak hafal
mantannya, teksnya ya, tapi intinya begini, bahwa memang di dalam kitab-kitab kita itu dikenal dengan namanya Imamul A'zam. Gitu. Beliau kan tidak menyebut khilafah, Imamul A'zam. Nah, Imamul A'zam itu memang di dunia itu pemimpin itu adalah dijelaskan di dalam itu, di dalam Imamul A'zam itu satu. Di dalam kitab kuning kita gitu. Misalkan beliau menyebut Pakistan dan sebagainya gitu. Namun kata Mbak Wahab bahwa semenjak 700 tahun yang lalu dari tahun 54 itu sudah tidak ada pribadi yang berkualifikasi untuk menjadi imam. Karena apa? Syarat menjadi imam itu adalah mustahid. Padahal semenjak 700 tahun lalu tidak ada yang namanya mustahid. Maka pemimpin yang ada sekarang ini adalah waliul amri ad-daruri, dan itu sah. Bung Karno absah. Begitu. Itu formulasi fikih yang bagus menurut saya dari Mbak Wahab. Saya sering mengatakan kalau kita membaca khilafah di dalam kitab kuning, maka tawasulnya ke Mbak Wahab cocok itu. Kitab kuning memang ada di bab Imam Mu'adzam, tapi tipis-tipis sekali ya. Kitab 6 jilid itu misalkan hanya 4 halaman saja seperti itu gitu ya. Itu tipis. Itu pun biasa di bab rida atau bab buat seperti itu. Gitu itu. Seperti itu. Jadi kita kemudian tidak memandang bahwa yang namanya khilafah itu kemudian suatu yang jelas, kemudian sepakat tidak. Gitu. Akhirnya juga terjadi rebutan, dan cara memahami yang paling bagus adalah cara ala Kiai Wahab Hasbullah ya juga pendiri NU. Gitu. Ketika rebutan juga bunuh-bunuhan juga itu kalau jenengan baca karyanya Gus Nadir Shah itu lebih sadis itu. Bukan masa saat benar, masa Khalifah setelahnya itu sadis caranya membunuh itu di masjid itu sadis itu itu saya sendiri menceritakan tidak nyaman, tapi itu mau terjadi gitu. Jadi jangan dianggap bahwa semua khilafah itu bagus masa. Tentu kita juga harus fair, masa itu juga banyak yang bagus ya, sama sekarang ini. Apakah di Indonesia semuanya jelek? Kan tidak, semuanya Indonesia ya tidak dikatakan jelek gitu. Kalau masa ada kekurangan iya. Kemudian kalau dikatakan demokrasi mereduksi umat Islam, ya karena Anda tidak mau, Anda di situ. Anda yang merasa baik, Anda yang merasa suci, Anda yang merasa Islami banget, malah menghindar dari itu. Kenapa nggak langsung aja ikut terjun ke situ? Kita babak habis, yang mereka nggak bagus, begitu. Saling berebut secara absah, tidak berperan, tapi berperan secara pemilihan. Tanpa disogok, Anda bisa menjadi anggota DPR, kemudian itu menarik itu. Ya, dan absah. Ya, itu. Ya sudah itu saja, jangan diperpanjang itu. Ya, baik.